Semuanya, kita berjumpa kembali dalam live streaming bersama saya Penita Delson Potan dalam program obrolan Buka Sapa. Saat ini kita akan ngobrol ringan-ringan saja dengan seorang aktivis vegan. Jadi ini orangnya masih muda, sangat energik dan telah mengambil satu pilihan untuk mengadakan yang namanya menjadi aktivis. Dan dia begitu terkenal saat ini, banyak kegiatan yang dia lakukan. Bagi yang menyaksikan akan tayangan ini, mungkin bertanya-tanya apa itu vegan. Vegan itu adalah kurang lebih mereka yang hanya memakan atau terbatas saja makanannya kepada beberapa tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan. Kita akan coba untuk terkoneksi dengan tamu kita, guest kita pada saat ini dalam program obrolan Buka Sabat lewat channel saya ini di live streaming dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan coba membahas bersama-sama menyangkut hal ini dengan seorang aktivis vegetarian. Oke. Kita bersyukur karena berkat Tuhan sajalah sehingga kita boleh sama-sama berada di dalam lindungan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi kita harus tetap optimis. Kita harus tetap melihat hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik di tengah-tengah berbagai kondisi yang terjadi saat ini. Dan oleh karena itu kita harus selalu positif di dalam kehidupan kita, sehingga berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Dan kita coba untuk terhubung dengan semoga tidak ada halangan, tidak ada gangguan koneksi. Kita tetap akan berbicara dan akan berbicara banyak mengenai vegan dengan tamu kita. Tamu kita sudah bergabung dengan kita. Namanya adalah Bro Derol Togas. Coba kita gabungkan saat ini. Semoga koneksinya bagus dan kita bisa komunikasi dengan baik selama beberapa menit ke depan. Halo Bro. Halo. Wow. Luar biasa Bro. Mantap. Gimana kabar? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat, masih di rumah aja dan ya ada proyek-proyek aktivitas yang lain juga sih Bro. Iya. Kalau kayak Bro ini kan termasuk juga content creator, jadi di rumah aja justru lebih banyak ide ya untuk dibuat. Nah benar, dan justru lebih banyak proyek ya, karena semua orang sekarang menggunakan media untuk nomor satu bangsa ibaratnya, pemersatu dunia, dan inilah kesempatan kita sebenarnya untuk proyek apa yang sementara dikerjakan sekarang selain berbagai aktivitas untuk konten-konten vegetarian? Ya, untuk konten vegan, jadi sekarang ini lagi bikin project untuk ada pelatihan vegan online, kelas vegan online seperti itu. Vegan online. Dan juga lagi yang proyek-proyek kecil itu lagi pingin sama kayak Bro ini juga terinspirasi, ingin sharing lewat IG live. Betul. Dengan orang-orang yang itu kita sharing aja mengenai vegan dan sebagainya. Betul. Bro, tahu nggak, ini kan kalau bicara soal live streaming kan, di Facebook ada juga live streaming, di YouTube ada juga live streaming. Jadi di dua platform ini ada juga live streaming. Tapi bagi saya IG ini selangkah lebih maju lah. Kenapa? Karena di IG ini live streaming tapi bisa dua begini kan, bisa enak kita ngobrol kan. Jadi ada feedback dan semua yang bergabung, semua orang juga bisa menyaksikan kita. Ya, saat ini seperti ada sudah bergabung dengan kita, bisa menyaksikan kita, dan
tentunya ini apa yang kita sampaikan, obrolin, boleh jadi berkat juga untuk orang yang menyaksikan atau membuka wawasan lah, Iya, paling tidak kan? benar. Seperti itu. Jadi, Aku lihat juga memang kayak artis-artis juga mereka iya, banyak betul. udah banyak udah obrolan santai gitu lah, Santai santai lagi ya, di rumah aja. santai di rumah Tapi aja. ada manfaat juga. Betul. Kita ini lagi di ruang tengah ini. Oh, Di ruang di ruang tengah tempat televisi. Ada berapa ya kita pakai ini untuk biasanya kita di kamar, pakai di kamar, tapi kali ini coba di ruang tengah untuk ganti latar lah ya. oh, iya benar, mantap. Nah, Kita bro, lihat kita juga memang akui ya, bro. Iya, kita gimana? akui bro ini eh, cukup apalah ya, spektakuler ya. Masih muda dan sudah jadi aktivis vegan ya. Ini kan istilahnya ya kalau orang-orang yang masih muda kan hal-hal lain yang mungkin dirasa lebih penting untuk dilakukan, tapi ini kok bro mengambil jalan ini dan ya sekarang sudah begitu terkenal lah ya. Tapi Enggak juga. apa cerita sedikit apa ya latar belakangnya sehingga apakah memang dari pendidikan ya latar belakang pendidikan mungkin atau gimana? Iya, jadi sebenarnya alasan saya untuk menjadi apa dulu? Menjadi vegan atau Jadi menjadi aktivis? vegan aktivis, Oh, jadi vegan aktivis. sekaligus dua ya. Iya. Soalnya ceritanya agak berbeda. Alasan Oh saya untuk gitu. menjadi vegan dan alasan saya Heeh. untuk menjadi aktivis gitu. Ibaratnya. Oh gitu. Kalau aktivis itu seperti apa? Kalau apa Oh iya, bedanya? Kalau aktivis? iya maksudnya aktivis itu berarti saya memang sudah full time untuk aktif di dalam Oh. menjadi aktivis. Ah. Aktivis ya ibaratnya sama Mm-mm. seperti apa ya? Pembela HAM, jadi mereka Iya, aktivis betul. HAM ya, Aktivis HAM. pembela apa. Jadi mereka giat setiap hari apa yang mereka Ah. mereka lakukan itu berhubungan dengan itu. Ya, jadi saya pun mengambil keputusan untuk menjadi vegan aktivis. Mm-mm. Jadi pure sejak Agustus tahun lalu. Jadi Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Jadi Oke. iya, saya sebelumnya sebagai dosen mengajar. Kebetulan saya Mm-mm. background sebagai perawat. Iya, betul. Setelah saya menyelesaikan S2 saya dalam keperawatan, saya Mm-mm. bekerja selama 2 tahun sebagai dosen dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi vegan aktivis. Jadi Mm. saya tinggalkan pekerjaan saya dosen Uh-uh. dan saya full time untuk terjun di dunia ini, dunia Wah, vegan. luar biasa juga. Nah, Luar jadi biasa. jadi saya itu memang apa ya pergumulan juga ya pergumulan. Pergumulan ya. Iya, betul. Tapi Pastilah ya. tapi apa ya bro, saya boleh mau ceritakan bahwa jadi sebenarnya alasan saya untuk menjadi aktivis, vegan Uh-uh. aktivis itu ada saya sempat bikin videonya di YouTube saya. Jadi ada 5 Uh-uh. alasan sebenarnya. 5 Oke, alasan oke. 5 alasan. yang By the ya way, alamat YouTube-nya apa? oke, bisa Daryl Togas, DARELTOGAS. Oke, Daryl Daryl Togas Togas. sebenarnya. Iya. Iya, Daryl Togas. Jadi singkat saja ya. Jadi 5 5 alasan. alasan. Ya, jadi yang pertama itu karena merasa terpanggil. Oke. Merasa terpanggil. Jadi Uh-uh. itu alasan pertama, merasa terpanggil. Mm-mm. Panjang sih sebenarnya cerita yang saya ingin mau ceritakan. Tapi at least singkat aja ya. Merasa Uh-uh. terpanggil karena apa? Karena pertama saya melihat akan keadaan dunia ini ya. Dunia secara universal ini, keadaan dunia Iya. ini. Untuk orang karena saya latar belakang medis sebagai seorang perawat. Perawat. Saya melihat bahwa gila, dunia orang-orang ini semuanya kebanyakan meninggal karena gaya hidup yang tidak sehat. Wow. Ya, Betul. gaya hidup yang tidak sehat. Sekitar 70% berdasarkan data dari WHO dan Kementerian Kesehatan juga di Indonesia. 70% orang meninggal itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Dan dari gaya hidup yang tidak sehat, salah satu faktor yang terbesar adalah soal makanan. Dan Iya. dari makanan itu faktor yang paling besar adalah dari makanan berbasis animals atau makanan hewan. Hewani, makanan hewani. Iya. Iya. Nah, itu saya coba lihatlah.
coba lihat keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak orang yang meninggal gara-gara penyakit jantung, berapa banyak orang yang meninggal gara-gara penyakit stroke, gula, gagal ginjal dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya itu ada hubungannya dengan konsumsi dari hewan. Makanan ya, hewan. Nah, saya waktu itu kan menjadi seorang perawat. Jadi saya katakan kayaknya agak terlalu apa ya? Terlalu tidak signifikan kalau saya mengajar perawat dan sebenarnya inti dari penyebab masalahnya itu kita tidak apa ya? Kita tidak gali atau kita tidak kabarkan. Lihatlah, dari situ saya ambil keputusan lebih baik. Oke, saya mengadakan pelayanan untuk terjun di dunia vegan. Ingin sharing kepada semua orang yang saya bisa jangkau. Betul. Mengenai ini. Karena efeknya sangat kita rasakan. Alasan berikutnya karena orang tua saya, mungkin Bro juga kenal akan orang tua saya. Ya, Bro punya orang tua itu dulu saya punya guru. Oh iya benar. Dia SMA Kelabak. Nah, iya. Sama-sama gitu SMA Kelabak. Nah, singkat cerita orang tua saya, ayah saya terus terang saya bisa katakan gaya hidupnya tidak sehat, tidak masih mengkonsumsi binatang dan sebagainya. Dan efeknya, akibatnya adalah boleh dikata ayah saya menderita penyakit yang saat ini menjadi gagal ginjal. Jadi dia harus cuci darah setiap saat. Hari ini saja dia baru cuci darah. Dan penyebab utamanya adalah sebenarnya karena animal production, karena makanan ini. Dan saya pikir bahwa akan banyak lagi sebenarnya orang yang akan menderita atau terkena efek dari makanan animal ini gitu. Nah, jadi saya mengambil keputusan untuk ya udah saya terjun langsung mengadakan terjun dan alasan berikutnya adalah sebagai pelayanan. Jadi saya tidak jadi self supporting. Saya merasa diri sendiri. Tidak disupport sama apa aja, hanya berdasarkan dari apa yang saya punya aja. Dan dengan itu saya membagikan akan pengetahuan semaksimal mungkin yang saya bisa bagi. Iya, itu yang saya bisa bilang, Bro, ini luar biasa karena coba lihat siapa yang jadi posisi seperti aktivis seperti Bro saat ini. Ya kalau di lingkungan kita lah, jarang ada, bahkan bisa dibilang ada. Kalaupun ada orang yang bicara tentang vegan lain sebagainya, biasanya latar belakangnya itu ada pekerjaan tertentu, latar belakangnya medis, dokter atau apa, lalu dia bicara banyak soal itu ya. Jadi kalau yang istilahnya ini dalam konteks terjun langsung ya, seperti yang Bro lakukan saat ini mungkin satu-satunya ini kan. Seperti terus Bro, kita menarik yang lalu kita sempat lihat Bro sempat bicara dengan Dr. Susiana. Iya, Dr. Susianto. Tahu nggak beberapa waktu yang lalu ada teman yang WA video dari dokter ini. Lalu dia bilang dia itu kan viral itu kan, viral kemana-mana. Dia punya wawancara kali ya. Dia wawancara. Wah, kita banyak dapat pengetahuan. Mitos pijat vegan ya. Kita banyak dapat pengetahuan dari situ ya. Kita banyak dapat pengetahuan, tiba-tiba kita lihat luar biasa ini dokter ini waktu itu apa? Podcast atau sama kayak ini juga? Enggak, IG Live. IG Live juga ya. Iya, wah luar biasa juga ini. Berarti ini dokter ini orang Indonesia. Tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia ya. Jadi di Indonesia kita ada komunitas namanya Indonesian Vegan Society, IVS. Oke. Berapa banyak orang di sana yang ada masuk di komunitas ini? Wah, itu banyak banget sih, banyak banget. Banyak. Cara untuk komunikasi lewat WA atau lewat media sosial sih biasa. Media sosial ya. Facebook dan dia sebagai presiden vegan. Iya. Nah, dan dia juga Dr. Susianto ini dia sebagai presiden World Vegan Organization. Jadi di dunia ini sedunia ini ada organisasi vegan namanya World Vegan Organization.
Dan beliau merupakan presidennya untuk periode sekarang ini. Jadi kita luar biasa sekali. Luar biasa. Ya. Orang Indonesia ya. Orang Indonesia, dan beliau juga banyak sekali, dia tamatan UI, Universitas Indonesia, di doktornya di gizi, spesialis di gizi. Dan dia meneliti begitu banyak penelitian mengenai tempe. Nah, jadi biasa dikenal dengan dokter tempe. Iya, bro, bicara soal tempe nih by the way, dari video itu juga kita punya anak, kan saya punya anak, ada anak baru lahir 3, anak ketiga. Bukan baru lahir sih, sudah mau 2 tahun ini. Nah, sudah mau 2 tahun ini. Nah, ini anak yang ketiga ini, kebetulan waktu lahir 1 bulan apa 2 bulan dia sakit, sempat masuk rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit, akhirnya kita banyak konsultasi sama dokter anak, kan? Dokter anak, bla bla bla, konsultasi terus dokter anak ini menganjurkan untuk kasih makan daging kepada anak ini. Karena terus terang kami vegetarian di rumah, sampai kemudian tiba pada situasi itu. Tiba pada situasi ini, dokter itu menganjurkan gini. Memang ya saya udah tahu lah ya itu soal vegetarian, udah tahu lah. Cuman alasannya cukup logis. Alasannya cukup logis. Lalu kemudian saya konsultasi juga sama dokter kita juga yang ada di Rumah Sakit Advent di Bandung. Lalu dia menyampaikan bahwa apa yang ada di tempe itu sebenarnya itu lebih tinggi kadar apanya yang dianjurkan dokter itu kita ambil dari daging. Ya, kita ambil dari daging. Dan apa yang disampaikan dokter yang kita konsultasikan, dokter yang kedua ini sama dengan yang dibilang oleh dokter Susianto. Iya kan? Dia ulas kan di sana. Tempe itu sekian kadar kadar apanya ya? Banyak sih. Jadi kalau tempe proteinnya kan kadar proteinnya ada, dan di dalam protein itu sebenarnya ada sekitar 20 asam amino ibaratnya. 20 asam. Nah, di tempe itu di kedelai ya. Tempe aja dari kedelai, produk kedelai itu lengkap ada di situ. Lengkap ada di situ ya. Ya. Bro, ini sekarang ini ada beberapa yang sudah gabung sama-sama dengan kita. Kita say hello dulu lah ya. Mia Wira 1. Halo Mia Wira 1. Jerry Armando. Mia Wira 1. Halo bro, happy Sabat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, semangat hidup vegan. Oke. W9. Hidupsehat.org. Charlie Tanara ini kalau nggak salah di HCBN ya? CMC sekarang. CMC. Billy Tambun. Halo Billy Tambun. Dina AP. Selamat Sabat Pendeta Del Sempotan. Monica AVG. Selamat Sabat Deto Togas. Mika, Mika ini di Jerman. Saat ini. Wow. Dia student di Jerman, ya. Mika, halo Mika. Leo Hanwang, Alan Irot. Alan Irot ini teman saya nih. Alan Irot, Sinaga YL. Bapak atau Ibu Sinaga YL. Michelle Uli, Meifa Pasuhu. Mia Wira tadi bilang protein. Darnell Panto, Bro Darnell. Andrew Palangan, Vegan Pizza, Alan Irot, happy Sabat. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di sini ya. Nanti Bro Deto akan coba bahas ya. Bagaimana ya, sharing ya. Ini satu orang kan banyak pikir, gimana sih caranya, langkah pertama lah untuk jadi vegan. Tips pertama, saya mau jadi vegan. Apa yang harus saya buat? Nah, ya, sebelum saya menerangkan ya langkah step awalnya, saya ingin terangkan dulu mengenai vegan itu sendiri. Vegan. Jadi kebanyakan orang salah berpikir atau kurang banyak itu ya. Vegan itu sebenarnya dasarnya adalah, kalau kita lihat di definisi aslinya, vegan itu adalah tidak mengeksploitasi akan hewan. Itu aja sebenarnya. Jadi arti vegan itu tidak mengeksploitasi hewan.
Iya. Oh, oke. Iya, dalam bentuk makanan. Oke, Ya, makanan. makanan, pakaian, seperti pakaian. Pakaian. Iya, pakaian Oh, atau alat yang digunakan, bahkan oke. hiburan, hiburan. Hiburan. Iya, hiburan, contoh sirkus dan sebagainya. Oh, Hewan, yang mengeksploitasi hewan ya. eksploitasi hewan, iya. Iya, betul, Dan juga betul. transportasi, contohnya seperti kuda, bendi biasanya kalau Bendi, kita di iya, iya, kampung-kampung. iya, 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 kuda. iya. Nah, jadi sebenarnya vegan itu bukan dari definisinya itu bukan semata-mata typical of diet ya, bukan typical Ah, diet, bukan typical oh, oke. makanan sebenarnya. Hmm. Jadi vegan itu adalah gaya hidup Ah. orang yang tidak mengeksploitasi hewan sebenarnya. Oh, wah ini baru ini. Nah, Ini baru ini. iya bisa dilihat. Iya, gaya hidup orang Eh, yang tidak mengeksploitasi hewan. hewan, Itu iya, namanya vegan. Ya. Oh, namanya oke. vegan. Nah, cuman kebanyakan memang 98%, hampir Ah, hampir 98% eksploitasi hewan itu iya. terjadi kepada makanan kita. Iya, Nah, iya. jadi dari 100, contoh Hmm. 100 hewan yang ada, 100 Hmm. hewan yang mati, 100 Hmm. hewan yang mati dibunuh, Ah, 98 hewan itu mati terbunuh untuk makanan kita. untuk makanan. Iya. Jadi Hmm. makanya itu betapa eratnya hubungan antara vegan dan makanan yang sebenarnya Oh, bukan iya, iya, iya. hanya makanan. Bukan Iya. hanya makanan. Biasa, Oke, kita iya. dapat. Iya. Biasanya orang kalau eh, kalau hanya fokus terhadap kesehatan dan makanan, itu termsnya kata-kata yang digunakan biasanya adalah plant based, kalau sudah pernah dengar. Plain Plant based. based diet. Ya, Oke. plant based diet atau makanan berbasis nabati. Nabati, iya, iya. Iya, jadi itu. Jadi sebenarnya kalau vegan sendiri lebih general luas ya. Lebih Sama general ya. seperti iya, sama Iya, seperti boleh saya katakan ya, boleh saya katakan itu berdasarkan kepercayaan saya di Mm-mm. Alkitab saya bahwa Mm-mm. waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan Iya, itu menyuruh kepada Adam dan Hawa untuk memelihara taman dan memelihara akan hewan-hewan seperti itu. betul, betul. Nah, jadi itu adalah dunia vegan sebenarnya. Jadi mereka tidak mengeksploitasi hewan, mereka tidak Hewan, membunuh hewan dan betul. sebagainya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi hewan itu adalah teman. Jadi sebenarnya itu eh, kata dasar dari vegan. Jadi Kata vegan dasar. itu bukan hanya tidak memakan hewan, tapi Hewan. juga tidak sebenarnya mengeksploitasi hewan Mengeksploitasi. melalui pakaian. Biasanya kan ada orang menggunakan sepatu kulit, gitu Betul, kan? kulit, Kulit iya, iya. buaya kalau apa. Dan Sebenarnya mahal. dia itu tidak, iya, sebenarnya itu tidak vegan. Sebenarnya itu dia tidak vegan kalau Tidak menggunakan vegan, ya. sepatu kulit. Bagaimana Iya. kalau ini? Ada yang tanya nih. Ada yang tanya. Bagaimana kalau hewan peliharaan, bro? Iya, selagi kita tidak mengeksploitasinya, it's fine Selagi aja. fine-fine aja ya. Kita nggak Iya, mengeksploitasi. Dalam hal ini memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu mungkin. Itu Kepentingan namanya. kita, kepentingan kita. Iya, 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 kepentingan itu kita. namanya eksploitasi ya. Ada satu buku yang jadi ada beberapa buku yang membuat saya belajar mengenai vegetarian dan vegan itu lebih banyak ya. Ada salah satu buku yang ditulis oleh Ellen G. White. Mungkin Boros juga tahu ya. Iya, iya. Buku di Ellen G. White dikatakan dalam Membina Makanan Diet halaman 403 alinea pertama. Di situ katakan jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup orang. Gitu. Iya. Jadi tulisan di sini mengatakan jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Jadi hidup. iya. Nah, dan yang menjadi masalahnya adalah kita seringkali mencabut nyawa hewan untuk kita konsumsi sebagai kelangsungan hidup. Itu yang menjadi masalah kan? Iya. Menjadi makanan kita. Menjadi nah, makanan. itu yang makanya vegan selalu identik dengan makanan sehat. Belum tentu. Jadi belum tentu. Vegan itu belum tentu sehat. Iya. Saya katakan ya, betul. Vegan itu belum tentu sehat. Betul. Vegan itu belum tentu sehat. Ya. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan dan makanan, terms yang kita gunakan adalah plant-based diet.
Itu panjang lagi kita Plant-based bicara. diet. Iya, iya. Iya, plant-based diet. Nah, oke, saya menjawab ya untuk langkah Bagaimana awal. langkah awal, ya. Jadi istilahnya Langkah begini, awal. saya bukan vegan, saya tadinya makan makanan hewani dan lain-lain. Nah, sekarang langkah awal untuk saya mau jadi vegan, apa yang harus saya lakukan? Iya, kalau bro lihat di postingan Instagram saya beberapa hari lalu, saya kasih di situ sebenarnya postingan. Langkah awal pertama untuk menjadi vegan adalah open mind. Kita harus buka open mind. Ya, ini benar. Karena semua dari tindakan kita itu akan berasal dari pikiran kita. Betul. Open mind di sini memang agak gimana ya? Kadang orang merasa, soalnya begini ya. Berdasarkan apa yang seringkali saya outreach kepada orang, saya katakan kepada orang itu seringkali kebal ya. Maksudnya orang itu gengsi sebenarnya. Gengsi untuk menerima akan materi mengenai vegan ini atau merubah hidupnya dari pemakan daging, dan mereka itu gengsi karena ya sebenarnya kalau mereka betul-betul open mind, membuka pikiran dengan kerendahan hati, melihat penelitian yang ada, melihat tingkah laku kita, pasti itu lambat laun akan sangat cepat untuk beradaptasi untuk menjadi vegan. Nah, sebelumnya itu kebanyakan orang selalu berpikir bagaimana cara how to become a vegan, ya kan? Iya. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya why they are become a vegan. Ya. Jadi lebih dulu kita harus tanamkan dulu dalam otak pertanyaan why-nya. Kenapa sih saya harus vegan? Saya mau jadi vegan. Iya. Kalau kita tahu jawabannya kenapa kita harus jadi vegan, itu akan melekat gitu. Akan jawabannya itu daripada masalah bagaimana kita vegan itu sebenarnya gampang sekali. Sangat gampang sekali. Iya. Betul. Jadi kebanyakan orang tidak tahu alasan dia kenapa dia menjadi vegan. Betul. Iya. Jadi pertama open mind dulu. Open mind dengan cara adalah seperti ini. Kalau dia beragama, coba lihat di buku Alkitabnya masing-masing, itu sebenarnya tidak ada mandat atau tidak ada tulisan atau apa yang menyatakan untuk kita harus membunuh hewan untuk menjadi kelangsungan hidup kita. Sebenarnya itu tidak ada. Nggak ada, iya. Nah, baru kita cari open mind-nya itu adalah cobalah lihat penelitian-penelitian yang ada, research. Kalau research mengenai makanan tanpa hewan, apakah itu menyehatkan atau tidak dan sebagainya, coba di research sendiri aja gitu. Itu cara untuk open mind ya. Iya, cara untuk open mind. Untuk open mind, iya. Iya. Di research mengenai vegan, lihat ada beberapa film dokumentari mengenai vegan dan sebagainya. Setelah research dan coba sharing atau coba tanya kepada orang-orang yang vegan juga, bagaimana cari testimoni orang-orang. Iya, bagaimana mereka vegan, bagaimana bisa bertahan dan sebagainya. Nanti baru lihat kalau misalnya menurut Anda vegan itu sulit atau vegan itu tidak berfaedah, ya udah tinggalkan aja itu. Kita nggak pernah memaksa orang. Iya. Betul. Jadi yang penting open mind. Kalau dia open mind, research, cari jurnal, cari artikel, penelitian. Kalau menurut dia, ini nggak bagus buat saya, ya udah tinggalkan. Iya, tinggalkan. Iya. Kita pun vegan aktivis, kita tidak pernah memaksa orang untuk menjadi vegan. Betul. Iya. Tapi satu hal yang kita pengen garis bawahi di sini, dan ini kita dapat satu pengetahuan juga ya, bahwa memang segala sesuatu yang kita lakukan ini harus ada alasan yang mendasarinya ya. Iya. Jadi mesti ada alasan ya. Jadi mungkin ya saat ini pertanyaannya bukan bagaimana, tapi yaitu mengapa ya. Iya. Apa alasannya saya ini mau ambil jalan ini ya? Saya kira ini berlaku juga di semua sisi kehidupan kita lah ya. Apa alasan kita melakukan ini? Untuk apa? Ya contohnya kita lah sekarang ini lagi
live streaming seperti ini kan apa alasannya ya? Karena terdorong dari satu alasan kita mau menjadi apa ya? Content creator lah, untuk menjadi sharing influencer, menjadi influencer, ya. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pengetahuan kita bisa bagikan ke orang lain. Itu yang kita garis bawahi. Jadi temukan berarti alasan kenapa saya mau lakukan itu. Kalau kita udah temukan alasannya, maka untuk open minded itu betul-betul akan mudah. Karena sudah berlandaskan satu alasan. Nah, open mindednya kita bisa istilahnya ya research tadi ya, atau masuk di komunitas itu ya. Dan ya saya kira itu betul-betul apa ya, satu yang logis lah. Sesuatu yang logis untuk kita menjadi vegan ya. Kemudian ini yang sekarang kan ya bongkar dapur sedikit lah ya. Bongkar dapur sedikit. Bro punya makanan itu seperti apa lah? Ya kita ambil contoh aja lah. Tadi pagi makan apa? Tadi siang makan apa? Malam ini atau sore tadi makan apa? Gitu. Nah, siap. Jadi kalau pagi biasanya ini rutinitas ya. Kalau pagi saya biasanya pas waktu bangun saya langsung minum air 2 gelas. 2 gelas air putih. Air putih. Air bening jernih ya 2 gelas. Air bening. Kadang minum juga jeruk nipis dulu biasanya. Ya, untuk cleansing. By the way, jeruk nipisnya campur air atau enggak? Enggak, biasanya saya gitu. 3 atau 4 langsung diminum, baru 15 atau sekitar setengah jam kemudian baru saya minum air putih. Air putih, oke. Iya. Nah, terus, setelah itu saya biasanya breakfast saya itu kebanyakan adalah buah-buahan. Oke, breakfast buah-buahan ya? Ya, saya breakfastnya buah, smoothies. Jadi biasanya saya smoothies untuk yang tadi pagi. Contoh saya smoothies ada pepaya, nanas, sama golden berries, sama mixed berries. Ya, itu saya smoothies. By the way, smoothies ini maksudnya apa? Smoothies ini itu di blender. Oh, bukan jus ya. Bukan jus. Berbeda dengan jus. Iya, berbeda dengan jus. Oke, kalau jus juicer. Kalau jus pakai juicer. Kalau smoothies pakai blender. Bedanya apa? Nah, kalau jus kan dia ambil sarinya tapi serat-seratnya dibuang, kita nggak gunakan, ya kan? Oke, ya. Ya, jusnya kalau jus seperti itu, jadi hanya sarinya aja gitu. Sarinya aja, iya. Sarinya aja kita minum. Tetapi kalau blender itu semuanya ampas-ampasnya sama ada di dalam kita makan. Oh iya, betul. Jadi jadi itu pepaya, nanas, ada mixed berry dan golden berry. Mixed berry, golden berries ya. Iya. Baru kalau yang 2 ini kan bisa kita temukan di pasar. Tapi kalau yang golden berry sama mixed berry ini, kayaknya ini harus beli di toko yang khusus makanan sehat kayaknya ya. Oh iya, kebetulan di sini ada ya. Ada ya. Kebetulan. Tapi dekat. untuk yang pemula awalnya buah apa aja sebenarnya kita bisa makan. Iya, apa aja. Oke, jadi itu setelah di blender aja gitu, kan dia jadi kayak cair ya. Taruh di gelas lalu minum. Iya, saya minum. Saya juga gunakan biji-bijian seperti biji pumpkin, biji bunga matahari, biji chia seed sama flaxseed juga. Flaxseed. Iya. Iya. Nah, itu fungsinya juga biar saya waktu minum itu bisa mengunyah juga. Bisa saya ada efek mengunyah. Jadi biji-biji itu ya ada karena penting juga kita untuk mengunyah karena ada saliva atau ibaratnya ludah ya, enzim itu akan diproduksi saat kita mengunyah. Saat kita mengunyah. Oke, itu pagi. Itu pagi. Oke. Itu seperti jam berapa kira-kira pagi itu? Biasanya itu jam 9 saya konsumsi. Terus siang apa tadi pagi? Waktu siangnya
siang biasanya yang udah agak lebih berat. Kalau siang kita masak. Kalau yang kebetulan tadi kita makan tahu woku. Biasa kalau orang Manado tahu ya. Tahu woku ya. Woku. Wah, ini iya, menarik tahu ini. woku. Tahu woku. Jadi saya makan tahu woku, sayurnya brokoli sama wortel dibikin kayak capsui dibikin Capcay. kayak capcay, sorry Capcay. Iya, dibikin kayak capcay. Capcay. Jadi sayur capcay Oke. itu. Berarti Baru nggak ada nasi? Nggak ada nasi? Makan nasi, tetap nasi. Oh, tetap ada nasi. Saya makan nasi yang tadi nasi hitam sama nasi coklat nasi hitam. Iya, nasi hitam. Nasi hitam, Black rice sama brown rice. Saya pernah makan nasi merah berapa kali ya. Nasi merah biasa. Cuma nasi hitam ini belum. Itu hampir hanya di ada sih di toko-toko. Oh, sama-sama ya. By the way, hitam ini karena apa? Hitam ini karena apa? Memang bibitnya, jenisnya itu hitam. Oh, memang jenisnya hitam. Apakah itu lebih bagus daripada yang merah dan putih? Kalau putih tidak direkomendasikan ya. Iya, betul. Ya, putih tidak direkomendasikan. Jadi merah ada bagusnya, hitam ada bagusnya, ada bagusnya. Ada beda-beda. Sama kayak apel ya. Jadi kita ada apel itu bukan hanya ada apel merah kan, ada apel hijau, ada apel yang warna merah, betul. Ada orange, ada yang agak orange. Sebenarnya beras juga itu ada tipe-tipenya. Gitu. Betul, macam-macam ya. Oke, itu siang. Terus tadi sore atau malam makan apa? Malam biasanya yang agak ringan juga sih. Kalau yang agak ringan ya. Iya, biasanya buah juga, buah. Kita makan buah utuh, contoh pir kita belah sama sayur. Oh, makan buah utuh. Kalau untuk sekarang ini saya makan kelapa muda. Saya bikin jadi kelapa muda. Iya. Nih masih ada plastiknya. Saya baru beli tadi, langsung makan tadi. Kelapa muda sama airnya dicampur dengan chia seed dan sebagainya. Iya. Oke. Mahal kah bro? Susah kah bro untuk menyediakan bahan-bahan ini? No, sebenarnya tidak mahal dan tidak susah. Itu yang saya katakan tadi, mindset kita. Mindset, open mind-nya kita, mindset-nya. Open mind. Kalau kita bandingkan dengan harga kita di rumah sakit, itu jauh lebih mahal. Yes. By the way, kembali ke tadi, berarti malam sudah nak makan nasi? Tinggal malam, buah? Iya, kebanyakan mostly buah atau... Tapi kalaupun nasi ya biasa kita makan nasi juga. Iya, oke. Seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan... apa pernah dihitung tentang ekonominya? Maksudnya tentang budgetnya. 1 minggu kira-kira habis berapa? Kalau saya tanya sama istri saya biasanya pengeluaran belanja makanan 1 minggu berapa? Sekitar beli makanan, buah dan sebagainya. Soalnya 1 minggu. Oh iya, soalnya istri saya yang belanja ya. Jadi kata istri saya sekitar 300-an ribu, 200 sampai 300 ribu. 200. Oke ya. Wajar-wajar lah ya. Untuk 1 minggu kita berdua. Wajar-wajar lah. Sekarang kan ini istilahnya kita pun ke pasar agak susah ya. Di Surabaya ini sudah 3-4 hari kita PSBB di sini. Oh iya. Iya, jadi ada keterbatasan lah ya untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di Jakarta untuk tetap eksis di suasana, di situasi seperti saat ini? Bagaimana kita bisa vegan terus kita bisa eksis lah, mencari bahan-bahan materi makanan itu loh. Ya kalau di sini sih sebenarnya untuk pasar tempat kita beli biasa langganan itu mereka tetap buka ya. Oh, tetap buka. Oh, oke. Nah, masalah berarti ya. Dan juga kebetulan saya juga
menanam, ada ibaratnya Oh, kebun samping rumah. Iya, jadi oh saya luar tanam biasa. sayur, iya ada Masih ada sayur. tanah, lahan? Ada kebetulan di sini ada tanah kosong, jadi beberapa warga inisiatif untuk membuat itu sebagai kebun. Jadi kita Oh, tanam situ semua. luar Iya. biasa. By the way, ini sama. Ini saya di sini kan tinggal di lantai 2. Surabaya. Aha, Iya, Pastori, tinggal di Pastori lantai 2. iya. Dan ya sudah ada tanah. Jadi lantai 2 kan Hmm. ada tanah, otomatis tanah itu barang langka lah ya. Tapi saya kemudian beli ini apa? Pot-pot bunga yang dari Iya, plastik wah itu. plastik itu taruh dan kita penuhi ada di samping itu tempat cuci pakaian ya kita taruh di situ banyak pot bunga dan kita tanam macam-macam tanaman mulai dari kebanyakan sih yang kita bisa pakai ya yang Iya, kita bisa konsumsi. makan ya satu pepaya daun pepaya Uh, pepaya pepaya pepayanya enggak besar-besar pepaya kecil kan pepaya itu walaupun kecil dia bertumbuh sudah keluar daun ya agak banyak itu kemudian gedi ini bahasa oh Indonesia pasti apa ya sama. gedi Saya juga ini nggak terlalu. ini Manado kan gedi kalau bikin tinutuan Itu wajib gedi itu wajib. iya Saya juga gedi tanam jadi di sini. gedi terus cabe ada cabe terus ada bumbu-bumbu lah untuk serai kunyit semua ada di situ Hmm. dan itu saya buat banyak saya buat banyak dan puji Tuhan lah ya Berhasil ya jadi ya. iya banyak puji Tuhan sejak di sini sejak ya kami di sini udah 2 tahun jalan 3 tahun lah ya sejak ini kita memang nanam suka hobi nanam suka nanam Hmm. dan saya buat itu jadi banyak dan ya kita nggak tahu kan kita ada di situasi seperti ini ya maksudnya Ya, agak susah ya akhirnya ya terus terang kita gunakan itu bahkan bermanfaat sekali ya. iya bermanfaat dan ini lihat-lihat waduh sudah mau habis ini jadi kemarin tanam lagi Harus yang diproduksi lagi. ya yang sudah panjang-panjang dipetik petik tanam lagi sehingga jadi banyak Iya. lagi ya ya sangat penting lah ini untuk yang apa Mostly, jangan ragu untuk mo- tanam aja iya, mostly beberapa kebanyakan juga teman-teman vegan saya itu mereka hobi menanam memang. oh gimana Karena pasti itu sejalan ya pasti sejalan ya iya, jadi klop banget. Jadi ibaratnya apa yang mereka tanam itu yang akan mereka makan gitu. betul Jadi betul nah, gitu. betul jadi ini kembali ke alasan lagi ya alasan memang saya bukan nak terlalu hobi tetapi beberapa waktu memang suka jadi kalau kami kan pindah-pindah kan dari sini pindah ke sini jadi kami selalu bawa itu pot bunga segala Hmm. macam-macam ya lalu sekarang ini kami di Tanjung Perak jadi di tepi pantai kebetulan Wow. posisinya banyak sekali apa namanya kontainer dekat terminal kontainer. Mhm. Dekat terminal kontainer. Jadi istilahnya ini berdebu kan, apalagi ini di Ya. lantai 2 berdebu sekali. Menurut dokter, jadi waktu anak ketiga ini sakit kemarin sampai masuk rumah sakit baru lahir berapa bulan masuk, dokter itu langsung judge ke saya, bapak ini merokok ya? Oh ya, Kok bisa? kenapa? Oh enggak, saya jelaskan, saya pekerjaannya ini, saya nggak merokok gitu. Hmm. Terus saya tanya, apa alasan keduanya sampai dia sakit? Dokternya bilang, debu. Lalu kita, oh iya betul, kita tinggal di tempat yang banyak debu. Hmm. Ya. Lalu setelah bicara banyak, tanya teman-teman juga yang pernah di sini dan lain sebagainya, oh kita ambil keputusan untuk lebih banyakin lagi istilahnya bunga-bunga dan tanaman lah. Gitu. Iya, iya. Lebih Iya. banyakin lagi kan kita banyakin sekarang jadi kalau naik ke atas di tangga itu ke atas kita taruh bunga macem-macem kita taruh ya di istilahnya place depan itu bunga Wah, lalu mantap di sekali. Ya. tempat
untuk yang tadi tanaman-tanaman obat itu, sayur-sayuran, ada satu tempat taruh juga banyak di sana. Jadi ya bisa dikatakan asri lah ya. Di tengah-tengah ini kan untuk survive di tengah-tengah situasi seperti begini ya. Iya, memang luar biasa kalau kayak gitu. Jadi memang vegan sejalan dengan hobi menanam ya. Hobi menanam. Iya, pasti ya. Kebanyakan orang pasti akan iya, oke. Ini sudah ada yang bergabung juga, ada banyak yang baru bergabung ya. Ya, iya. Kita sapa dulu Dito Simon, Friska Piai, Monica Girsang. Monica Girsang ini bro punya istri ya? Iya, istri saya. Sorry, betul. Oke, betul. Salam. Lalu Christine Tambunan, Ibu Christine Tambunan atau Nona Christine Tambunan, lalu V Organic, Vegan and Peace. Oke, ada beberapa tadi yang sudah datang dan pergi ya. Semoga ini obrolan ini boleh jadi berkat lah. Oke, thank you bro waktunya. Ini waktu yang sangat bagus. Kita mau akhiri sebentar ya. Oke, ada lagi? Jadi sebenarnya saya mau bilang bahwa sebenarnya di orang makan biasanya sebenarnya itu sudah 90% vegan. Orang makan biasanya rata-rata sudah vegan. Iya. Oke, saya buktikan. Contoh. Nasi biasanya kan kalau kita satu piring begini, nasi itu kita udah 60 sampai 70% itu sudah menutupi piring kita kan. Biasanya. Betul biasanya. Nah, iya. Dan nasi itu dari tumbuhan, benar kan? Iya, betul. Beras ya. Jadi sudah 60 sampai 70% sebenarnya kita udah vegan karena kita makan nasi. Betul. Ya, baru yang berikutnya adalah kita makan sayur. Sayur 10 sampai 20%-nya. Contoh nasi, kita ambil makanan orang Manado ya. Nasi sama kangkung. Betul. Ya, contoh. Kangkung. Nah, jadi nasi sama kangkung itu kangkungnya sudah 15 sampai 20%, jadi sudah sekitar 90%. 90%, iya. Betul. 90% di piring kita sebenarnya udah vegan sebenarnya. Udah vegan. Tanpa kita sadari. Iya. Tanpa kita sadari, ini yang saya ingin gali, Pak. Tanpa kita sadari kita sebenarnya udah vegan. Baru ya permasalahannya kita tambahkan dengan ikan goreng contoh. Ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang paling gampang adalah bagaimana kita mau deal atau kita sebenarnya mau open minded tentang 10%-nya itu sebenarnya. Betul. Nah, karena 10%-nya itu sebenarnya kalau dari segi kesehatan, segi lingkungan, segi moral kita juga sebenarnya itu sangat mempengaruhi akan kehidupan kita. 10% itu. Jadi sebenarnya kita ini sudah 90% vegan. Orang-orang yang menonton ini semuanya yang belum vegan. Apa yang ada di makanan kita itu sudah 90% saya katakan itu vegan. Karena yang kita makan adalah nasi, sayur, dan hanya kita sebenarnya tinggal ganti aja 10% itu dengan tanaman produk nabati. Contohnya tahu, tempe, jamur, dan kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, bremebon, banyak sekali pilihannya. Jadi lebih isi. Bro, ini dan satu lagi. Ya, satu lagi sebenarnya selama saya menjangkau orang-orang yang bukan vegan ya untuk menjadi vegan itu alasan yang paling berat menurut mereka itu sebenarnya bukan soal gizi. Bukan soal gizinya, iya. Bukan soal gizinya karena orang Indonesia kita rata-rata itu sebenarnya mohon maaf ya kita makan itu tidak memperhatikan gizi, yang penting kenyang aja gitu. Kita kalau terus terang orang yang sering kali bertanya soal vegan ke saya itu mereka takut bukan soal gizinya tapi sebenarnya adalah karena kebiasaannya mereka. Itu. Dan rasa taste-nya mereka itu yang membuat mereka agak berat untuk beralih dari pemakan hewan ke makanan vegan atau nabati itu gara-gara taste-nya mereka, rasa yang sudah terbiasa. Ibaratnya seperti karakter lah. Karakter kita kalau sudah terbiasa contohnya berbohong,
Ketika kita tidak berbohong itu agak sulit banget gitu. Iya. Itu karakter. Betul. Jadi apa ya? Ya itu sebenarnya bukan soal nutrisi kita kalau bahas karena iya. Coba kalau bro tanya kepada orang yang mau jadi vegan, lalu dia tanya soal protein dan sebagainya, coba tanya balik, emangnya kamu tahu setiap hari kamu dapat protein itu berapa, kalsiumnya dari mana? Iya, betul. Rajin nggak kamu makan buah-buahan dan sebagainya ya. Dan sebenarnya mereka itu, saya juga sih awalnya dulu berpikir seperti itu, agak berat karena taste-nya kita itu, rasa kita dan kebiasaan kita. Tapi kalau kita open mind, kita belajar, kita research, lama-lama itu bisa merubah akan gaya hidup kita. Bro, jadi kita ini punya waktu yang sangat berkualitas. Iya, ini udah terima kasih. Saya terima kasih karena satu lagi ya. Jadi efek dari kita mengkonsumsi akan animals itu seperti ini yang kita rasakan sekarang. Jadi gara-gara COVID kita kan menjadi satu dunia itu berdampak sebenarnya. Dan kalau kita telusuri COVID itu berasal dari mana? Itu berasal dari konsumsi hewani juga ya kan. Kita makan produk hewani. Jadi bukan hanya penyakit seperti ginjal, stroke, jantung dan sebagainya, tapi penyakit epidemik seperti COVID ini juga itu sebenarnya berasal dari hewan. Iya, betul. Bro, kita dapat banyak sekali ini loh, banyak sekali hal-hal baru. Dan bro punya research, bro punya baca buku dan pengalaman luar biasa. Jadi satu hal yang kita juga salut tadi bahwa tanpa kita sadar, bro bilang tadi kan, tanpa kita sadar bahwa kita ini sebenarnya sudah jadi vegan. Dan itu memang terbukti loh dan itu saya baru dengar loh. Benar itu ya. Itu logis sekali ya. Ya, kalau kita mau deal dengan orang untuk vegan, ngomong itu aja udah gampang sebenarnya. Karena tinggal cabut 10%-nya kan? 10%-nya. Tinggal sebenarnya kita deal dengan tinggal cabut. Keluarin aja 10% itu sudah. Baru diganti dengan tanaman, makanan atau apa kan. Ini satu hal yang luar biasa yang sebenarnya kita sudah lakukan, tapi mungkin karena tidak ada research, tidak ada baca buku, tidak terlibat di situ. Nanti bro sampaikan baru kita ini benar ya. Kita ini sebenarnya sudah vegan tanpa kita sadari ya. Dan banyak orang di luar sana juga sudah vegan tanpa dia sadari. Anyway, luar biasa waktu kita, sangat berharga dan kita terima kasih banyak. Ada satu hal sih, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi untuk kita pun ada reasonnya, why kita become a vegan, lalu kemudian ke depan perjalanan kita pasti Tuhan akan apa? Pasti Tuhan akan berikan kekuatan. Ini dari Mia Wira 1. Terima kasih sharingnya Pak Del Sompotan dan Bro Deto. Tuhan berkati. Mia. Ini ibu atau? Nanti. Kalau yang menyaksikan ini, kalau pengen lebih lanjut lagi bisa DM ke akunnya Bro Deto untuk DM untuk Fig Organic Smart People. Untuk seminar saya bisa informasikan juga hari Minggu besok. Hari Minggu besok kita itu akan hari Minggu saya pribadi ada IG live juga bersama dengan Dona Dona Sitohang. Saya baca tadi promosinya di bro punya ini ya. Dia merupakan cancer survival. Dia cancer lidah. Dia cancer lidah. Saya selama ini belum pernah melihat ada orang kena kanker lidah. Dia satu-satunya orang yang saya lihat kena kanker lidah. Nah, dia kanker lidah, tetapi kita coba bayangin aja kalau orang kena sariawan di bibir, itu makannya gimana agak sulit banget. Tapi dia ini kanker di lidah. Tetapi puji Tuhan dia bisa survive
karena salah satunya adalah dengan dia mengikuti pola vegan, dan sampai saat ini sudah 7 tahun dia tetap konsumsi vegan. Nah, nanti besok hari Minggu saya akan Minggu jam berapa? Hari Minggu jam 5 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Jam 5 WIB. Kita akan 5 sore ya. Sharing. Iya, jam 5 sore. Jam 17 sore. Ya. Di akun ini, di akun Bro Deto ini ada sharing dengan seorang survivor apa? Cancer survivor. Cancer survivor. Oke. Dan jangan lupa dan Bro Deto juga ada banyak media sosial ya, Facebook, Instagram, YouTube, bisa lihat juga materi-materi vegan di sana ya. Saya lihat sangat aktif buat video, buat content creator hebat lah ya. Baru Iya, ini ada baru belajar. Suhu kita, suhu Beli Wungkana. Ini baru bergabung tadi ya. Oke. Ya, tapi by the way ini Bro, ada rekamannya kan, biar saya juga bisa posting di by the way saya. Abis ini kita coba untuk bikin ada cara baru. Kita coba untuk bikin, apakah bisa atau enggak belum tahu, tapi kita coba. Kita mau coba. Kita mau coba gimana caranya ini bisa, karena ini kan hanya bisa bertahan 1x24 jam di status, di story kan. Setelah itu dia hilang. Memang sudah pernah saya coba untuk save, tapi sepertinya nggak bisa. Ya, sepertinya bisa. Tahu, cuma ini ada yang akhirnya saya cari kan. Cari gimana nih? Karena program saya juga sebenarnya mencari. Program saya ini sudah hampir 3 minggu lah ini. Obrolan tutup sabat, obrolan buka sabat, obrolan buka sabat, tutup sabat, buka sabat, tutup sabat, dan selalu datangkan orang, selalu datangkan guest. Sayang kalau nggak direkam kan, ya. Tapi akhirnya cari. Nah, setelah ini saya mau coba itu. Mudah-mudahan berhasil, dapat videonya, nanti saya sharing gimana caranya. Oke Bro, kita mau berdoa ya di akhir. Thank you Bro. Siap, silakan. Semua yang menyaksikan, izin kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada Tuhan kesempatan yang indah dalam obrolan buka sabat ini bersama Bro Deto. Kami boleh berbicara banyak hal menyangkut vegan. Tuhan memberkati apa yang telah kami bicarakan, boleh jadi berkat untuk semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan siaran langsung ini. Hamba berdoa untuk Bro Deto, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam kegiatannya sebagai seorang aktivis vegan. Tuhan berikan kuasa dari sorga, boleh menjadi influencer bagi begitu banyak orang, sehingga ada banyak pemahaman-pemahaman yang boleh diperoleh untuk bagaimana menjadi vegan dengan alasan-alasan tertentu. Berkati dalam keluarga, damai sukacita kebahagiaan menjadi bagian mereka. Berkati istri, berkati pekerjaan istri ataupun dalam kegiatan kesibukan setiap hari, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua yang saat ini sementara dalam pemulihan kondisi kesehatan di Manado. Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar jawab doa kami. Berkati juga semua yang telah menyaksikan akan live streaming ini. Berkat Tuhan jadi bagian mereka semua. Di dalam nama Tuhan kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Wow, thank you Bro, so much, luar biasa. Saya salut dengan Bro, tetap semangat terus jadi influencer dan jadi berkat buat orang. Salam buat istri. Ya, oke. Salam sehat Bro Viga. Puji Tuhan. Thank you.